Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita ketemu lagi. Di video sebelumnya kita bahas masalah bagaimana cara jadi petani sawit yang top, ya kan? Dan sekarang ada yang bertanya melalui DM Instagram saya, Bang, sebenarnya bagaimana sih kita cepat dapatkan duit? Kerja apa sih yang bagus supaya kita cepat dapat duit untuk sukses? Bro, lagi-lagi saya jelaskan, tidak ada hidup ini yang instan, bro. Ya, tidak ada hidup ini yang instan. Terkecuali nenek moyang bapak kita itu memang betul-betul orang kaya, orang berada. Hidup ini tidak ada yang instan, bro. Hidup harus dimulai dari proses. Hidup harus dimulai dari yang namanya kita jatuh dulu, yang namanya kita kurang dulu, yang namanya kita harus mati-matian dulu kesana kesini cari uang dan lain sebagainya. Ya, hidup bukan tentang bagaimana caranya kita untuk cepat kaya. Nanti gila, bro. Ya, kurang-kurangnya main sosial media. Yang selalu kita tonton itu tentang kekayaan, tentang hidup enak di TikTok, ya kan, di YouTube juga tentang happy, tentang kita kemana-mana bawa mobil mewah. Jangan sering-sering tonton itu kalau mental kita nggak kuat, ya. Karena kadang-kadang ada orang yang bisa menjadikan itu motivasi, tapi ada juga orang-orang yang jadi terinfeksi untuk cepat kaya. Dan alhasil kita salah untuk mengambil tindakan. Ada yang main investasi bodong, ada yang pinjol, ada yang sebagainya, ya kan? Sayang kan gitu. Jadi salah gitu. Jangan kita terobsesi untuk cepat kaya, tapi posisikan bagaimana diri kita supaya hidup kita bisa lebih enak, bisa berkecukupan, cukup berkecukupan. Jangan beranggapan kita atau berpikiran kita ingin kaya, berkecukupan. Oh bang, tapi si Polan saya lihat di sosial media sekarang sudah mulai kaya, bentuknya seperti begini. Itu sosial media, bro, bukan hidup nyata. Orang berhak menampilkan apa saja di sosial media walaupun tidak sesuai dengan kehidupannya. Karena sosial media ini adalah tempat ajang pamer, bro. Loh kok gitu, bang? Kok seperti itu? Kok abang bilang gitu? Oh iya, jelas. Sosial media ini tempat orang untuk ajang pamer. Yang pertama, pamer bisa keluarga, ya, pamer anak, pamer istri. Yang kedua, bisa tentang harta kekayaan, pamer duit, pamer mobil, pamer rumah, pamer lain sebagainya. Ya, ada juga yang pamer kepandaian, sering ngomong tetapi kehidupan dia tidak sesuai. Ini sosial media, bro. Tidak bisa kita 100% kita yakini bahwa itu betul. Nggak bisa. Sosial media ini adalah bagaimana caranya orang membranding dirinya, memperkenalkan dirinya di dunia sosial, supaya dia memiliki kapasitas atau bisa menjadi orang yang terkenal yang bisa nantinya mendatangkan profit. Itu sosial media, bro. Gitu. Jadi jangan kita beranggapan orang yang di sosial media seperti ini tampilannya sudah pasti betul. Ya syukur ya, mungkin kalau kita tetangganya kita tahu kan kehidupan dia bagaimana. Tapi kalau tidak, ya jangan percaya 100%, bro. Kita hidup harus punya prinsip, ya. Jangan kita hidup tidak punya prinsip, kita hanya percaya 100% tentang orang, tentang diri kita yang seperti itu, seperti ini kan gitu. Nggak boleh, bro. Hidup ini harus punya prinsip. Karena manusia yang punya prinsip akan mempunyai tujuan. Dan tujuan yang dicapai nanti itulah yang menjadi pencapaian daripada yang kita inginkan selama ini. Gitu, bro. Terus bang, kerja apa sih tadi? Ada pertanyaannya di Instagram saya. Bang, kerja apa yang buat kita kaya? Kerja itu nggak ada yang buat kita kaya, bro. Tapi buat kita kecukupan, buat kita mampu untuk membiayai hidup kita. Kalau untuk kaya, itu bukan kerja, namanya ngepet, bro. Jadi, oke, kita bahas. Kerja itu harus sesuai dengan soft skill kita, ya. Harus sesuai dengan skill kita yang kita punya. Harus sesuai dengan skill kita yang kita punya. Dan juga di mana nyamannya kita bekerja. Kalau kita punya skill supir, driver nih, ya udah, kita harus kerja driver karena kita nyamannya di situ. Bang, tapi kan gaji driver ada yang segini, ada yang gini, ada yang rendah. Bro, kalau kamu kerja di, contoh ya, kamu kerja sebagai manajer di perusahaan tambang misalnya. Tapi kamu nggak punya skill di situ, nggak punya pemahaman di situ, dan kamu nggak nyaman karena lingkungan kamu itu orang-orang yang sudah berpengalaman, sementara kamu masih pusing gitu kan. Itu lebih jauh tidak bagus, bro. Lebih bagus kamu tetap jadi driver, jadi supir. Karena memang di situ skill kamu, ya kan? Terus ada juga skillnya mungkin ya sebagai administrasi, ya, admin di kantor.
Gajinya mungkin katanya cuma UMK, ya nggak masalah bro. Memang di situ kemampuan kita, skill kita di situ. Tinggal bagaimana caranya kita mensiasati uang tadi, gaji kita tadi cukup untuk kehidupan kita. Itu yang harus kita pikirkan, ya. Bagaimana caranya kita mensiasati? Atau misalnya kita kerja full time, 8 jam ya, shift ya, jam 7 misalnya, atau jam 8 misalnya sampai jam 4 sore. Artinya kalau kita merasa keadaan ekonomi kita itu kurang dengan kita hanya bekerja itu, kita boleh kok memanfaatkan sosial media tadi. Contohnya seperti tadi, ada yang namanya flexing ya. Kita menampilkan yang mungkin melebih-lebihkan sehingga menarik daya tarik orang untuk memfollow dan mengikuti sosial media kita, sehingga kita bisa memiliki brand nama. Brand nama kita nanti bisa dipakai untuk yang pertama ya mungkin bisa jadi brand ambassador merek orang lain, dagangan orang lain ya kan, atau bisa jadi influencer yang kita nanti bisa promosikan barang-barang orang, atau bisa kita sebagai pelaku jual sendiri, misalnya kita jual online ya, karena kita sudah punya brand nama, kita sudah punya followers dan pengikut kita di sosial media itu sudah banyak, kita bisa jualan sendiri di situ. Jadi kita bisa mengakali bro, ya jangan putus asa, kerja sesuai kemampuan, karena orang yang bekerja dengan tempat yang tidak dia inginkan, yang tidak cocok itu lebih sakit bro. Oke? Tetap semangat, jangan putus asa. Oke? Tetap jalani pekerjaan yang kita mampu, yang kita miliki kenyamanan, tetap. Karena apa? Lebih sakit gaji sedikit. Kita ulangi ya. Lebih sakit gaji sedikit dan pekerjaan yang sulit. Tapi lebih sakit lagi kalau kita nganggur guys. Kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya penghasilan. Oke? Mau kemana-mana kita susah. Nah, jadi makanya tetap bertahan, tetapi kita siasati dengan cara menambah hasil ekonomi kita dengan cara kita ya tadi bekerja sampingan tambahan ya. Nanti setelah dua-dua ini berjalan, kita bisa perhatikan mana yang lebih pesat. Apakah pekerjaan kita yang tadinya sampingan ataukah kerja yang pokok kita tadi pertama. Kalau yang nanti ke depan lebih pesat kerja sampingan kita, oke, kita bisa stop dulu untuk kerja kita yang pokok tadi. Berarti kita harus fokus di kerja sampingan kita tadi. Gitu bro. Ya, jangan gara-gara kita lihat video orang kita terobsesi untuk cepat kaya, nggak boleh. Kita harus melalui proses. Bang Ahmad Saroni, sekarang anggota DPR RI dan dari Partai Nasdem, itu kaya menjadi presiden mobil-mobil mewah juga nggak butuh waktu sedikit bro. Hampir 17-16 tahun. Beliau menggeluti semua segala pekerjaan dari yang tadinya supir sampai bisa naik pangkat, sekarang bisa pemilik PT dan usaha-usahanya di Tanjung Priok. Jadi gitu guys, semua itu butuh proses, nggak ada orang yang langsung cepat. Terkecuali kita lahir dari seorang ayah dan nenek yang kaya. Seperti contohnya kita lahir dari seorang menteri, kita lahir dari seorang pengusaha besar. Itu mungkin kita nggak perlu lagi bertanya seperti ini. Tinggal bagaimana caranya memanage hidup kita untuk menjaga apa yang sudah ada dan mengembangkan apa yang sudah ada. Gitu bro. Oke? Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat mudah dijawab dan bisa dilaksanakan oleh diri sendiri. Tinggal bagaimana kita mensiasati diri kita untuk lebih fokus lagi dalam menjalankan segala kegiatan yang mungkin berguna untuk diri kita ya. Jangan patah semangat, tetap jadi orang yang mempunyai prinsip bahwa ke depan saya harus bisa menghasilkan apa yang saya inginkan ya. Contoh, ada yang mau pakai celana boxer, sandal jepit, naik Pajero, ada kan? Fokus bro, fokus untuk jalani, fokus untuk mengerjakan apa yang saat ini sedang kita kerjakan. Ya, oke, salam sehat. Jangan lupa semua yang bertanya akan saya jawab melalui video kalau Anda yang minta ya. Caranya apa? Tetap subscribe dan follow Instagram saya serta follow TikTok saya. Nanti ketika sudah monetasi baik YouTube, Instagram dan juga TikTok saya akan lebih sering buat video dan juga saya akan sering mengadakan giveaway cuma-cuma kepada semua subscriber dan juga followers TikTok dan juga Instagram saya.
TikTok saya insya Allah nanti kalau sudah bisa live kita juga akan sering berbagi kecil-kecilan dulu ya di TikTok. Nanti kawan-kawan jangan lupa follow TikTok saya Anak Bos Sawit Rohil dan follow Instagram saya Chandra Irawan Official serta subscribe akun YouTube saya Chandra dan Uswa Official. Oke, selamat tinggal. Kita nanti bisa pikirkan lagi besok kita mau buat video apa, baik mau outdoor atau indoor seperti ini lagi. Nanti tetap pantengin terus akun kita. Jangan lupa terakhir like, subscribe ya guys, karena itu sangat membantu untuk berkembangnya akun ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Bye bye.